Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Zidan Ramadan dengan NIM 23130070, Prodi Teknik Elektroindustri. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan proposal usaha briket dari Tempurung Kelapa, program mahasiswa wirausaha Universitas Negeri Padang. Lanjut saja kepada latar belakang usaha. Dalam saat ini, perdagangan nasional telah menjadi salah satu sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai salah satu produsen utama tempurung kelapa di dunia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bahan baku tersebut dalam mengembangkan produk bernilai tambah dalam pasar nasional. Salah satu produk bernilai tambah yang memiliki potensi besar adalah briket dari tempurung kelapa. Briket dari tempurung kelapa memiliki berbagai keunggulan yang membuat diminati oleh pasar nasional. Keunggulan tersebut seperti keberlanjutan bahan baku, bahan bakar, filter air, dan berbagai aplikasi industri lainnya. Meskipun potensinya besar, pengembangan pasar nasional untuk briket dari tempurung kelapa masih belum maksimal. Oleh karena itu, melalui proposal ini saya ingin mengembangkan usaha briket dari tempurung kelapa dengan fokus ke dalam jangkauan pasar nasional. Dengan memanfaatkan teknologi dan strategi pemasaran yang tepat, serta menjaga kualitas produk secara konsisten, saya yakin bahwa briket dari tempurung kelapa dapat menjadi produk unggulan Indonesia yang diminati di pasar nasional. Adapun visi dan misi usaha eh, saya yaitu menjadikan industri briket dari tempurung kelapa ini dengan kualitas yang tinggi dan dapat melakukan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Misinya yaitu menghasilkan briket tempurung kelapa berkualitas tinggi, berinovasi dalam menggunakan briket di berbagai bidang, memperluas pemasaran melalui kemitraan strategis, memperdayakan komunitas dengan pelatihan dan teknologi, serta memimpin usaha yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun tujuan usaha, satu, membantu masyarakat sekitar dengan membuka lowongan pekerja dan bekerja sama untuk menghasilkan produk usaha saya. Yang kedua, menciptakan produk yang berkualitas tinggi karena bahan baku yang digunakan merupakan batok kelapa yang terbaik dari hasil kerja semua masyarakat sekitar tepi pantai. Yang ketiga, meningkatkan inovasi produk agar dapat terkenal ke pasar internasional dengan kualitas yang tinggi. Yang keempat, menjadi perusahaan yang berkomitmen pada praktik bisnis dan ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan pemasok bahan baku, distributor, dan mitra bisnis lainnya untuk mendukung pertumbuhan usaha secara keseluruhan. Oke, lanjut. Analisis SWOT. Tempurung kelapa strike. Tempurung kelapa melimpah, akses mudah, biaya rendah. Permintaan tinggi karena ramah lingkungan dan pemekaran baik. Kemitraan dengan masyarakat di pantai memastikan pasokan berkualitas. Weakness, adanya pesaing di pasar, membutuhkan modal awal besar untuk teknologi canggih, kekurangan bahan baku karena cuaca tidak tertentu. Opportunities, peluang besar pasar nasional dengan inovasi produk, membangun merek kuat dan strategi pemasaran efektif untuk memperluas pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Threats, persaingan bisa mengurangi keuntungan dan pangsa pasar. Fluktuasi harga bahan baku mempengaruhi biaya produksi. Teknologi baru bisa mengurangi permintaan briket. Lanjut. Berikutnya deskripsi usaha, satu jenjang usaha. Usaha ini beroperasi dalam bidang pengolahan limbah dan produksi briket, yaitu pemanfaatan limbah tempurung kelapa di daerah tepi pantai untuk diolah menjadi produk briket berkualitas tinggi dengan menggunakan metode karbonisasi atau pembakaran yang baik sehingga menghasilkan briket yang efisien dan berkualitas tinggi. Dengan pendekatan ini, usaha berkontribusi pada pengurangan limbah tempurung kelapa, memperdayakan masyarakat lokal dan menyediakan produk ramah lingkungan.
Yang kedua, jenis produk. Produk yang dihasilkan dari usaha ini yaitu produk bahan pembakaran berupa briket dari tempurung kelapa yang dapat membantu mempercepat proses pembakaran. Dalam hal ini, limbah tempurung kelapa diolah dengan metode karbonisasi dan menghasilkan briket yang berkualitas dan memiliki tingkat minat jual tinggi. Pengolahan ini dilakukan dengan alat dan proses yang sudah direncanakan dengan baik sehingga mampu menjadi produk yang unggul dan mampu bersaing dengan produk lain yang ada di Kota Padang. Yang ketiga, keunggulan produk. Produk briket ini produk briket dari tempurung kelapa ini digunakan sebagai media pembakaran yang diproduksi dengan metode karbonisasi dengan kualitas yang bagus dalam membantu proses pembakaran secara instan. Keunggulan dari produk briket dari tempurung kelapa yaitu pembakaran yang lebih panjang dan stabil, yang membuatnya itu lebih efisien dalam penggunaan sebagai media pembakaran. Selanjutnya, keunikan dari briket tempurung kelapa terletak pada asal limbah bahan bakunya, yaitu tempurung kelapa yang merupakan limbah dari perkebunan kelapa. Karena itu tumbuh suatu inovasi yang berbeda dari yang lainnya dengan harapan semoga inovasi yang direncanakan ini mampu mengubah perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya. Yang keempat, lokasi usaha. Untuk lokasi, untuk lokasinya berada di Jalan Adianegoro, kilometer 17, di mana lokasi usaha saya ini berada di dekat dengan sumber bahan baku utama, yaitu daerah dengan produksi tempurung kelapa yang tinggi seperti wilayah pedesaan atau daerah pantai yang memiliki kebun kelapa yang luas. Selain itu, lokasi saya yang strategis dekat dengan infrastruktur transportasi seperti jalan raya atau pelabuhan yang dapat memudahkan distribusi produk ke pasar lokal maupun ke pasar nasional. Kelima, waktu satu siklus usaha. Perhitungan satu siklus usaha saya terhitung dalam satu produk sekali. Yang keenam, dampak terhadap lingkungan. Bidang ekonomi, usaha ini dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui kerjasama dalam produksi bahan baku, menciptakan lapangan pekerjaan. Bidang sosial, memperdayakan masyarakat pantai dan usaha kecil menengah. Dalam bidang lingkungan alam, usaha ini mengurangi tekanan terhadap penebangan hutan, memiliki jejak karbon yang lebih rendah, dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Berikutnya yang ketujuh itu risiko. Risiko bisnis dalam usaha briket tempurung kelapa dapat terjadi seperti fluktuasi harga bahan baku akibat pengaruh cuaca dan adanya pesaing lain yang membuat produk yang serupa. Oleh karena itu penting bagi saya mempertimbangkan strategi untuk mengurangi risiko. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu menjalin kerjasama dengan petani tempurung kelapa, yaitu secara langsung agar bisa membantu mengurangi risiko fluktuasi harga bahan baku ya. Berikutnya rencana pengembangan pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Adapun target konsumen tempurung kelapa, briket dari tempurung kelapa yaitu pasar yang memproduksi makanan dengan metode grill pembakaran yang membutuhkan media pembakaran, salah satunya briket dari tempurung kelapa. Contoh pasarnya yaitu rumah tangga, hotel, restoran, atau catering. Selain dalam bidang teknik memasak, briket dari tempurung kelapa juga dibutuhkan di bidang pertanian dan hortikultura dalam meningkatkan kualitas tanah dan retensi air pada tanaman. Yang kedua, wilayah usaha. Wilayah penjualan briket tempurung kelapa mencakup pasar lokal, regional, dan nasional. Di pasar lokal, fokus penjualan adalah area sekitar produksi, termasuk Kota Padang, perkotaan, dan pedesaan. Ekspansi regional dilakukan melalui kemitraan dengan distributor lokal dan jaringan perdagangan nasional.
Berikutnya, rencana pengembangan pemasaran. Yang ketiga, situasi persaingan. Situasi persaingan dalam bisnis briket dari temurun kelapa cenderung menjadi intensif karena adanya sejumlah pesaing yang bersaing dalam pasar yang relatif padat. Berikutnya, jumlah dan harga produk. Nah, dalam produk briket dari temurun kelapa, 500 kilogram temurun kelapa dapat menghasilkan sekitar 148,5 kilogram briket setelah melakukan. Dalam produksi briket dari tempurung kelapa, 500 kilogram tempurung kelapa dapat menghasilkan sekitar 148,5 kilogram briket setelah melalui proses pembakaran, pencampuran dengan perekat, pencetakan, dan pengeringan. Briket dikemas dalam satuan berat standar yaitu per kilogramnya. Harga jual briket tempurung kelapa ini dipasarkan dengan harga 15.000 per kilogramnya. Berikut identifikasi tantangan selama implementasi. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku membuat briket ini cukup mudah didapatkan karena saya akan bekerja dengan masyarakat sekitar pantai untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Yang kedua, kapasitas produk. Adapun kapasitas produksi saya karena keterbatasan alat dan anggota, saya mampu memproduksi briket dan temurung 5 kilogram per produksinya. Berikutnya, rancangan pengembangan usaha. Yang pertama, bentuk usaha. Briket Tempurung Kelapa adalah usaha perdagangan bahan bakar yang bekerja sama dengan masyarakat pantai untuk ketersediaan bahan baku sekaligus meningkatkan ekonomi lokal. Yang kedua, rencana OK Mitra. Rencana OK Mitra adalah bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk menyediakan bahan baku briket tempurung kelapa. Mereka akan mengumpulkan, olah, dan distribusikan tempurung kelapa meningkatkan pendapatan dan perekonomian setempat. Nah, berikutnya telah disediakan data kebutuhan investasi dan modal kerja. Bisa diperhatikan untuk bahan, biaya pengemasan, nilainya dengan total yaitu 2.079.000. Yang kedua, rencana laba atau rugi. Dalam pelaksanaan usaha ini, diasumsikan dalam sekali produksi dapat memproduksi produk dengan total 148,5 kg, sehingga dapat diperhitungkan biaya produksi yang dibutuhkan 148,5 kg produk, yaitu biaya produksinya berdasarkan perhitungan RAB. Biaya produksi dalam sekali produksi yaitu biaya peralatan 1,1 juta, biaya bahan habis pakai 445, biaya pengemasan 224, biaya lainnya 310 dengan total 2.079.000. Nah, berikut adalah hasil usaha HU yaitu 2.220 untuk omsetnya dan laba atau ruginya, dan telah didapati yaitu mendapatkan eh, laba dengan nilai 1.451.000. Nah, berikut adalah timeline usahanya, bisa diperhatikan. Nah, sebagai penutup, briket dari batok kelapa ini merupakan usaha yang bergerak di bidang budidaya dengan memanfaatkan batok kelapa yang berkualitas dan dijadikan sebagai produk yaitu briket. Nah, usaha ini baru akan saya bentuk setelah proposal ini diterima. Saya sangat berharap bahwa proposal ini disetujui sehingga proses usaha saya dapat segera berjalan dan dapat membuka peluang kerja bagi warga sekitar pantai dan mendapatkan pengalaman baru dalam usaha saya. Baiklah, terima kasih ya, telah menyaksikan, telah memperhatikan presentasi saya. Saya harapkan ada komentar ataupun diskusi yang nanti akan didiskusikan di grup. Saya minta kalau ada saran
dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala salah kata.